bersikap sebagai laki-laki teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara-saudara, kalimat berjaga-jagalah berarti menunjukkan adanya serangan tiba-tiba atau godaan, ada tekanan, atau ada musuh dan lawan yang mengintai, mengawasi dan membahayakan kita, yang siap menerkam dan menelan. Musuh yang dimaksud adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mengetahui kelemahan manusia dalam nafsu dagingnya. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, yang didaftarkan dalam nafsu daging itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan selanjutnya dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menghadapi serangan iblis, kepada orang percaya diperintahkan, disarankan, dihimbau untuk bersikap dan bertindak sebagai laki-laki dan tetap kuat untuk melawannya dengan iman yang teguh. Di sini kita akan mengartikan sikap laki-laki itu bagaimana. Kita akan mulai dengan yang pertama, sikap sebagai laki-laki. Yang pertama, tetap kuat. Laki-laki seringkali disebut makhluk yang kuat ya dibanding dengan perempuan, walaupun ada juga wanita yang lebih kuat dari laki-laki dan disebut superwoman. Saudara, kekuatan seorang percaya ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Artinya, kekuatannya di dalam imannya dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi diserahkan sepenuh kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberinya dan terus akan membaharui kekuatannya. Yesaya 40 ayat 31 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, sikap laki-laki itu selalu bisa membuat keputusan tegas, punya prinsip dalam pendirian, tidak pelin-pelan dan tidak mau kompromi. Sebagai laki-laki harus bisa tegas dan berani menanggung segala resiko. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 dikatakan, ini contoh dari hidup Paulus ya saudara. Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Keberanian, ketegasan Paulus luar biasa. Dia tidak mau diindoktrinasi atau dia dipengaruhi, kompromi dengan keadaan hati orang lain dan pikiran orang lain. Dia punya prinsip. Dia katakan, aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Luar biasa. Sungguh imannya teguh di dalam Tuhan. Sikap laki-laki yang pemberani. Saudara, yang berikut
tidak ragu dan tidak pelin-pelan. Yakobus 1 ayat 6 firman Allah yang hidup. Tetapi jika saudara bertanya kepadanya, hendaklah saudara benar-benar mengharapkan Dia. Maksudnya, jika kita bertanya atau meminta sesuatu kepada Tuhan, hendaklah kita benar-benar mengharapkan Tuhan untuk memberitahu kita. Sebab pikiran yang ragu-ragu bagaikan gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Yang dimaksud di sini, ragu-ragu itu seorang yang bimbang, pelin-pelan. Saudara, keraguan atau kebimbangan bisa melemahkan keyakinan dan kepercayaan seseorang. Matius 28 ayat 17 versi mudah dibaca, saya akan bacakan demikian. Pengikut-pengikut itu melihat Yesus di atas gunung. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa dari mereka masih ragu-ragu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 38 versi mudah dibaca, kamu mungkin tidak percaya kepadaku, tetapi kamu harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Kemudian kamu akan tahu dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepercayaan atau iman adalah hal yang penting sebagai dasar untuk bertindak. Buanglah segala keraguan, kebimbangan terhadap janjinya, firman-Nya. Sebab iblis ingin kita benar-benar meragukannya dan mau meragukannya. Sebab firman adalah senjata pamungkas yang ampuh untuk melawan iblis dan menghancurkannya. Itu sebab iblis tidak mau kita mengasihi, menyukai firman, memperkatakan firman. Sebab dia akan lari dan kalah oleh senjata firman yang ada di dalam mulut kita, dalam hidup kita. Yang ketiga, laki-laki bersikap pemberani. Tidak mudah dinina-bobokkan oleh iblis, tapi berani melawan iblis. Berani berperang menghadapi musuh, tidak ngacir dan kabur tunggang langgang diintimidasi ketakutan. Jangan kalah sebelum berperang. Orang penakut bagiannya di dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian di dalam Yakobus 4 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini saya baca demikian, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Keberanian adalah menunjukkan kualitas roh yang memungkinkan seseorang sanggup menghadapi bahaya atau rasa sakit tanpa menunjukkan rasa takut. Seorang gembala yang tidak percaya diri akan mudah menurut dan menerima apa saja yang dikendaki dan disetir oleh orang lain tanpa mempertimbangkan otoritas dan kelayakannya di hadapan Tuhan. Gembala yang demikian cenderung sikapnya tidak mau banyak direpotkan dan lebih suka menyerahkan segala sesuatunya untuk dikerjakan orang lain saja, dan dia hanya menerima dan tahu beres. Apalagi seorang gembala yang habis ide, tidak mau berkarya apapun lagi, kegemarannya hanya menyangkut hal-hal yang menyenangkan dan tidak tertarik dengan hal baru yang menantang, menghindari yang ribet-ribet dan malas melakukan hal yang sulit. Apalagi jika sudah bersikap masa bodoh dan putus asa, hal itu bisa membuat domba-dombanya mudah rentan, tidak aman dan berjalan tanpa tujuan pasti. Dan sikap yang keempat, bersikap sebagai laki-laki itu gentleman, sopan dan sportif, berani mengaku salah, berani menanggung malu. Nasihat Daud kepada Salomo sebelum meninggal dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Nasihat yang pertama adalah agar Salomo berani menanggung apa yang perlu dia pikul sebagai seorang raja. Dan yang kedua,
Jika kita diberikan anugerah seorang anak laki-laki, jangan sediakan segalanya bagi dia, tetapi latihlah dia memikul bebannya sendiri dan beban orang lain juga. Dia belajar dari kehidupan ini, bukan hanya sekedar disuap, diberi apa yang sudah tersedia oleh orang tuanya. Itu tidak akan mendidik dia dengan benar. Paulus siap merawat, dalam bahasa aslinya talpen, artinya menghaluskan dan menghangatkan. Bagaikan seorang ibu dengan sifat keibuannya, dalam bahasa aslinya epoi, halus dan lembut bagi anak rohaninya, dan rela berkorban apa saja demi kebaikan jemaat yang dipimpinnya. 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Itu ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 26. Tugas seorang gembala. Yang kelima, sikap laki-laki memimpin jadi teladan. Laki-laki adalah kepala, pemimpin yang bertanggung jawab dan harus jadi teladan. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, ini ada beberapa nasihat Paulus untuk orang yang menjadi pemimpin atau berlaku bertindak sebagai seorang pimpinan. Kepemimpinan yang harus diterima dan dijalankan dengan bertanggung jawab. Dalam Roma 12 ayat 8c saya baca, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kemudian dalam versi firman Allah yang hidup, Roma 12 ayat 8c, jika saudara diberi kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain, bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut. Artinya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Pemimpin bukan menjadi beban bagi pengikutnya. Lihat teladan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 14b. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Menjadi pemimpin Kristen bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dan menikmati fasilitas bagi diri sendiri dan keluarganya. Namun kata Paulus, aku tidak akan menjadi beban bagi kamu karena bukan harta yang dicari, melainkan hidup mereka supaya mereka diselamatkan. Itulah beban rohani di dalam hati, dalam jiwa dari Paulus. Khalil Gibran dalam bukunya Spirits Rebellious mengkritik dengan tajam terhadap pemimpin gereja yang dipandangnya munafik dan tidak adil. Untuk apa dibangun gereja megah jika para penganutnya berada dalam kemiskinan yang berkepanjangan? Mengapa para pemimpin gereja hidup mewah dan makan roti, minum anggur lesat, berjalan-jalan keliling negeri, negara, sementara para pengikutnya memeras keringat untuk sekedar hidup dan memberikan persembahan untuk Tuhan? Dalam cerita yang lain, Khalil Gibran mengatakan, Yesus telah mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Lantas apa yang menjadikan kalian serigala di antara domba-domba? Jadilah pemimpin rohani yang berbeda dari pemimpin dunia ini. Pemimpin rohani siap memberi dan tidak menjadi beban bagi pengikutnya. Seperti ayat di atas dikatakan Paulus, aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu.
Jadilah, berlakulah, bertindaklah, bersikaplah seperti laki-laki, gagah dalam sikap yang baik dan sopan, bertanggung jawab, dan tidak peragu atau pelin-pelan, tidak bimbang, supaya dapat kuat kokoh imannya dalam berdiri menghadapi serangan iblis dan melawannya dengan iman yang teguh, dan melawan berbagai tantangan, menghadapi semua dengan kekuatan keberanian dari Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.